Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sleman, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Erviana Pramitasari dari SD Negeri Kalasan 1 sebagai coach. Saya Arika Setiawulan dari SMA Negeri 1 Ngaglik sebagai observer. Saya Nur Harjanti Dewi Kusumawati dari SD Negeri Pakem sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ervi. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, sebelum kita melakukan sesi coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan untuk Ibu. Siap ya? Iya Bu. Pertanyaan pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, baik coach dan coachee akan saya amati ya Bu. Oh iya Bu. Kemudian nilainya juga sesuai rubrik yang sudah saya siapkan. Apakah sudah sesuai dengan alur theta atau belum? Kemudian apakah Ibu telah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Nah, pertanyaan pertamanya yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi presence, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik kepada yang ingin diobservasi? Ya Bu, yang untuk secara spesifik kompetensi yang ingin saya capai adalah mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ervi, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Indikatornya yaitu ini Bu, saya ingin menyelesaikan sebuah permasalahan dan mencari langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Baik, apabila itu yang Ibu ingin lakukan, mari kita lakukan proses coaching. Iya Ibu, mari Bu. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi Bu Ervi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bahagia, bersemangat meskipun ada sedikit guncangan. Guncangan apa itu Bu? Yang menyebabkan terjadi guncangan Emosional. Guncangan emosional itu karena sekarang baru masa transisi PAUD. Kemarin sudah MPLS untuk kelas 1, kebetulan saya ngajar di kelas 1 SD dan sekarang masa transisi PAUD, sehingga saya merasa ada sedikit guncangan dalam hati dan pikiran saya itu. Anak-anak kami masih lembut-lembut sekali, masih manja-manja, dan dia harus belajar bagaimana belajar disiplin, bagaimana belajar menjadi anak yang lebih dewasa, sehingga membuat anak-anak, mengarahkan anak-anak itu, memomong anak-anak itu kok semakin susah kalau muridnya banyak, masih kelas 1 kan harus seperti itu. Oke. Ada yang mau kita bahas lebih lanjut ini? Mungkin strategi Bu, strategi bagaimana pengelolaan kelas saya supaya kelas saya ini menjadi lebih kondusif, lebih mudah untuk dikelola dengan anak-anak yang masih baru, masih peralihan dari TK ke PAUD. Dari TK PAUD ke SD. Oke. Jadi yang bikin Bu Dewi bingung tuh itu ya tadi ya. Jadi gimana membuat kelas menjadi kondusif, kemudian nanti apa yang harus dilakukan. Iya. Nah, kira-kira ini Bu Dewi pengennya tuh kelas tuh kondusif tuh ya kayak apa tuh Bu? Yang anak-anak itu fokus, anak-anak yang semuanya itu senang, bahagia, mau menerima
sehingga di sekolah itu dia senang dan dia senang ada di sekolah seperti itu. Berarti yang kondusif itu yang anaknya fokus, bahagia, dia senang di menyenangkan, sekolah. iya. Oke, itu yang poinnya kalau anak-anak itu kondusif. Nah, terus yang terjadi gimana Bu di kelas Bu Dewi saat ini? Nah, saat ini tuh karena masih peralihan mungkin dari kelas kelas SD ke kelas TK ke SD itu anak-anak masih lembut-lembut nggih, masih manja, masih apa-apa Bu Guru, apa-apa Bu Guru. Nah, itu bagaimana saya mau membuat anak-anak itu sedikit mandiri dengan pembiasaan yang baik di SD ini, sehingga anak-anak bisa meskipun masih kelas kecil tapi anak-anak bisa mengikuti pembelajaran itu dengan dia senang, dia happy, tapi dia paham gitu loh. Oh gitu ya, jadi masih banyak yang manja ya? Masih manja. Oke, masih banyak yang manja. Kalau saya minta Bu, level 1 sampai 10, kira-kira murid-murid di kelasnya Bu Dewi ini yang sekarang ini ada di level berapa sih secara terkondisikannya itu? Kan tadi mintanya yang kondisif nih, yang sempurna. Nah, kalau muridnya Bu Dewi sendiri ada di level berapa Bu? Kalau saya menilai itu anak-anak masih di level 6. 6. Karena Kenapa Bu? Anak-anak sudah bisa diajak istilahnya apa namanya, fokus, diajak bersama-sama, ayo kita ikuti permainan seperti ini, kita belajar ini dengan permainan, itu sudah bisa. Cuman anak-anak masih semaunya sendiri. Nah, masih ada yang lari-larian, ada yang saya nggak mau Bu Guru, saya nggak suka itu, saya kalau kelas 1 masih seperti itu. Jadi sudah mulai bisa diajak tapi masih seenaknya sendiri versi mereka ya. Betul. Oke, baik. Bu Dewi ingin menaikkan levelnya nggak? Iya. Kira-kira mau dinaikkan ke level berapa Bu? Ke level 10. Wah, langsung 10 ya. Level ya, 10. Level 9 dulu, 9 tuh yang gimana menurut Bu Dewi kalau naik ke level 9? Level 9 itu yang sudah tertata. Waduh. Anak-anaknya sudah tertata. Anak-anak yang sudah pagi, pembiasaan pagi dia sudah tahu. Oh, pagi dia datang, dia nyapa dengan teman itu langsung istilahnya pas senyum salam sapa. Dengan teman. Nah, kemudian dia sudah bisa, saya hari ini jadwal piket, oh ternyata dia langsung piket, terus dengan guru dan siapa dia sudah tertata, sopan, mengikuti pembelajaran dengan enjoy, meskipun kalau kelas 1 tidak bisa ya kita samakan dengan kelas atas yang harus fokus mendengarkan gitu, nggak bisa, pasti ada sedikit childish-nya gitu ya, gojekan dan sebagainya itu pasti ada, tapi dia paham dengan apa yang dia pelajari dengan bermain itu. Oke, berarti itu tadi ya, dia bisa mengikuti pelajarannya itu ya tidak harus fokus sekali gitu. Kira-kira Bu, nanti ada nggak sih ini yang kira-kira membantu Bu Dewi untuk bisa mencapai itu level 9 itu? Ada yang bisa membantu mungkin? Pasti ada Bu. Misalnya kayak kita berkolaborasi dengan guru PJOK, dengan guru agama, dan terutama dengan ibu kepala sekolah juga, karena apa yang kita lakukan di sekolah itu pasti dengan seizin juga kepala sekolah, dan dukungan besar dari kepala sekolah itu yang membuat kita lebih bersemangat. Misalnya kita nanti mau mengadakan strategi pembelajaran yang lain, mengundang tamu, wali murid sebagai tamu atau apa, kita kan butuh dukungan kepala sekolah dan juga kolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Oke, berarti kolaborasi ya Bu, intinya ya. Oke, kira-kira Bu Dewi mau berapa lama ini untuk meningkatkan peran anak-anak di kelas biar fokus ini, mau butuh waktu berapa biar bisa ke level 9 tadi? Kira-kira berapa lama Bu? Paling enggak ya 3 bulan 4 bulan udah jalan. 3 bulan. Itu kelamaan enggak 3 bulan 4 bulan itu. Oke, berarti 3 bulan sampai 4 bulan lagi ya Bu ya. Oke Bu Dewi, kira-kira setelah kita ngobrol nih udah ada gambaran belum mau gimana buat anak-anaknya besok? Udah ada jawaban dari kebingungannya tadi belum? Ini tadi sebentar kita ngobrol ini tadi. Sudah sedikit ada gambaran bagaimana saya akan bersikap nanti atau membuat strategi
tentang istilahnya apa ya, fokus anak-anak ke pembelajaran meskipun masih kecil, masih lembut-lembut sekali, nanti pasti akan ada apa ya, strategi di mana anak itu bisa mengikuti dan bisa fokus ke pembelajaran. Oke, siap Bu Dewi. Berarti sudah ya, ini sudah plong ya, udah ada jawaban atas kebingungannya tadi ya. Ya, insya Allah. Oke, Bu Dewi, berarti 3-4 bulan. Berarti kapan-kapan kita ketemu lagi buat ngobrol, tapi nggak harus 3-4 bulan ya, biar lihat perkembangan anak-anaknya gimana. Siap. Oke Bu Dewi, berarti ngobrol-ngobrolnya sudah dulu atau masih ada lanjut yang perlu kita obrolkan? Sudah, nggak apa-apa. Oke, sudah. Kalau gitu saya tak kembali lagi ke kelas ya Bu. Monggo. Ya. Terima kasih ya Bu Dewi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Bu Ervi. Waalaikumsalam Bu Arika. Ya, Bu Ervi tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Bu Iya, Dewi. Bu. Oke, baik Bu. Sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya Bu, jadi saya tadi sudah melaksanakan coaching bersama Bu Dewi ya. Jadi indikator ketercapaiannya menurut saya tadi sudah tercapai karena saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu saya tadi menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian Baik, menurut pengamatan saya ya tadi Bu Ervi ya, sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dan berjalan lancar, sesuai dengan alur Tirta gitu ya. Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan beberapa pertanyaan yang akhirnya dapat dijawab oleh Bu Dewi sesuai dengan Ibu Dewi itu bisa menemukan sendiri solusinya kayak gitu. Dan juga akhirnya coachingnya itu sudah sesuai dengan prinsip alur Tirta itu tadi gitu. Oh iya Bu, terima kasih, alhamdulillah. Jadi saya katakan jenengan tekon sing arep mbok lakoke meneh. Ya, pertanyaan terakhir ya Bu Ervi ya. Bu. Baik, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke Bu, jadi saya mau belajar lebih nih Bu tentang alur Tirta, biar saya itu nanti kalau melaksanakan coaching saya lebih bisa ini tadi menanyakan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi mau belajar lagi Bu, mau mendalami lagi tentang teknik coaching dan sering-sering mempraktikannya Bu. Jadi biar semakin bisa. Mungkin itu saja Bu. Iya baik. Setelah kita melakukan proses coaching ini tadi, apa yang dirasa Bu Ervi? Yang jelas saya senang ya Bu. Jadi saya bisa mendengarkan apa yang dirasakan teman, kemudian bisa mengajak teman menggali potensinya Bu. Jadi tidak kok saya itu mengarahkan jawaban, tapi menggali potensi teman saya itu sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya. Baik, semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Ya Bu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Saya cukupkan dulu ya Ibu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Ervi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sleman akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Nur Harjanti Dewi Kusumawati dari SD Negeri Pakem, Kalasan sebagai coach. Dan teman saya, Panji Riyoko dari SD Negeri Tajem Depok sebagai observer. dan teman saya, Erviana Pramitasari dari SD Negeri Kalasan 1 sebagai coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Panji. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Panji. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Dewi. Siapa? Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, baik coach ataupun coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan apakah Ibu telah memberikan pertanyaan berbobot pada coaching?
Dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi bagaimana pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, berproses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi tentang presence, tentang kehadiran dan mendengarkan dengan baik dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif, Pak. Ya, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator untuk menemukan solusi sehingga coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Demikian observasi kita, Bu Dewi. Siap, Pak. Silahkan Ibu mulai untuk melakukan coaching. Terima Silahkan. kasih, Pak Panji. Assalamualaikum, Bu Ervi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, lumayan baik Bu. Ya, kemarin menghubungi saya ingin ngobrol-ngobrol. Mungkin apa yang mau diobrolkan hari ini? Iya ini Bu, jadi kemarin tuh saya kan WA Bu Dewi ya. Iya. Saya tuh kok rasanya ada sesuatu yang saya pikirkan ini Bu, terkait anak-anak Bu. Bagaimana dengan anak-anak? Jadi anak-anak kelas 6 itu Bu, kalau pelajaran bahasa Jawa ya Bu, ini tuh kok keaktifannya tuh kurang Bu. Jadi mereka itu cenderung pasif, cenderung banyak diamnya kalau untuk pelajaran bahasa Jawa. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan dengan permasalahan yang Ibu sampaikan kepada saya? Ini Bu, jadi saya itu pengen bertemu dengan Bu Dewi, pengen mencari apa ya Bu, penyelesaian lah Bu, masalah ini anak-anak kenapa ya kok untuk pelajaran bahasa Jawa saja mereka itu nggak aktif, padahal di pelajaran yang lainnya itu mereka itu ada aktivitas, tertarik, semangat gitu Bu. Jadi pengen ini sih Bu, pengen punya jawaban, pengen dibantu memecahkan masalah Bu. Oh iya, ya Bu Ervi, dilihat dari permasalahan yang jenengan sampaikan tadi, bagaimana anak-anak, perbedaan anak-anak saat melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa dengan pembelajaran yang lainnya. Iya Bu, jadi kalau pelajaran bahasa Jawa itu anak-anak itu pasif Bu. Jadi pasifnya itu gini, mereka itu sepertinya itu mendengarkan saya tapi pikirannya entah kemana. Kemudian kadang ada juga yang meletakkan kepalanya di atas meja. Ada juga yang seperti ini, melihat ke saya tapi entah di mana pikirannya. Jadi itu. Terus kalau saya beri tugas-tugas ya Bu, mereka itu tidak se-excited, tidak sesemangat kalau itu tugas yang lain. Contohnya saja dengan matematika yang sebenarnya malah lebih sulit ya. Itu mereka itu kalau matematika itu bingung, mereka tanya ke gurunya. Kalau bahasa Jawa itu nggak, apa yang didapat ya cuma diem ngerjain, nah terus nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi itu bedanya di situ Bu. Jadi terlihat sekali kalau keaktifannya itu berbeda kalau untuk pelajaran bahasa Jawa. Ya, kalau menurut Bu Ervi dengan perbedaan yang seperti itu, bagaimana Bu Ervi akan mencari solusi tentang itu, apa namanya, pembelajaran yang anak-anak lakukan di bahasa Jawa itu? Iya Bu Dewi, kalau untuk mencari solusinya mungkin kok mencari solusi? Salah ya aku. Baik Bu Ervi, melihat perbedaan tadi, mungkin adakah faktor-faktor yang menjadi penghambat motivasi anak-anak dalam mempelajari bahasa Jawa? Ini Bu, mungkin ya, jadi kalau saya lihat itu hampir sebagian besar murid-murid saya itu di rumah itu tidak terbiasa bahasa Jawa. Jadi orang tuanya pun tidak membiasakan ya. Jadi faktor yang pertama jelas faktor keluarga, karena memang tidak terbiasa bahasa Jawa dan tidak dibiasakan. Bahkan orang tua mereka pun ya tidak bisa ya untuk berbahasa Jawa. Jadi faktor keluarga. Dan yang kedua ini Bu, saya mencoba melihat ke diri saya sendiri. Mungkin
saya itu selama ini memang semangat ya kalau untuk mengajar, termasuk mengajar yang lain ya, matematika, IPA dan yang lainnya. Tapi untuk mengajar bahasa Jawa mungkin saya itu semangatnya sudah ada, tetapi metode saya mungkin ada yang perlu saya tingkatkan lagi, perlu saya perbaharui lagi agar kalau untuk pelajaran bahasa Jawa itu bisa masuk metodenya. Nah, menurut Bu Ervi, metode yang bagaimana yang mau Anda tingkatkan untuk anak-anak itu? Mungkin apa ya Bu ya? Mungkin saya akan mencoba dengan permainan Bu. Karena kan anak-anak senang ya bermain, jadi nanti mau saya coba untuk permainan, saya masukkan materi-materi bahasa Jawa di dalam permainan. Jadi biar anak-anak itu nanti senang dulu dengan permainan, baru nanti kalau sudah senang mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan semangat, dengan keaktifan yang baik. Mungkin itu. Sama ini Bu, selain dengan permainan, saya mau mencoba dengan apa ya Bu, kira-kira Bu? Kalau dengan lagu gimana Bu? Kira-kira Bu, kalau dengan lagu sepertinya bisa ya Bu, dengan mungkin lagu bisa, ya mungkin akan saya coba juga Bu dengan lagu. Nanti akan saya ajak menyanyi, saya kenalkan dengan lagu-lagu dulu, lagu bahasa Jawa itu tadi. Saya bikin anak-anak senang dulu aja deh Bu, yang penting Ya. Bu. Mungkin kapan itu mau mencoba untuk memasukkan permainan itu? Kalau mau Targetnya kira-kira kapan, kapan, saya pengen secepatnya Bu. Yang jelas biar segera saya coba itu paling tidak pelajaran bahasa Jawa besok hari Kamis Bu. Jadi Kamis, akan ya. saya coba di hari Kamis, akan saya coba masukkan menggunakan lagu, menggunakan permainan itu Bu. Nah, dari metode yang jenengan sampaikan tadi, kemungkinan mau level berapa dari 1 sampai 10 nanti akan mencapai tingkat keberapa? Yang ingin ini ya, level yang ingin saya capai. Ya. Kalau level yang ingin saya capai pasti saya ingin level tinggi ya Bu ya. Jadi mungkin level 8 dulu. Jadi saya tingkatkan kesenangannya dulu aja, baru nanti mungkin saya naikkan sedikit demi sedikit. Jadi level 8 aja Bu. Iya. Nah, nanti kalau sudah mencapai di level 8 itu, kira-kira mau kapan itu level 8-nya? Di semester ini saja Iya. dulu. Level 8 berarti anak-anak sudah mulai aktif ya Bu ya. Jadi di level 8 saya mencoba menargetkan, saya coba 1 bulan dulu aja Bu. 1 bulan ini yang ya. penting mereka senang dulu aja. Iya. Terus nanti mungkin bisa konsisten lah. Nanti kalau sudah konsisten baru saya bisa naikkan lagi lebih dari 8 mungkin. Tapi kalau untuk ke level 8 mungkin saya coba selama 1 bulan ini. Nah, untuk mencapai nilai level itu, mungkin ada yang Bu Ervi butuhkan dari sekolah atau apa nanti tentang peningkatan pembelajaran bahasa Jawa anak-anak itu. Oh iya baik Bu. Yang- Kalau yang saya perlukan ya Iya. untuk menaikkan level itu, yang jelas saya harus belajar lebih Bu. Dari Iya. diri saya sendiri sebagai seorang guru, saya harus belajar lebih. Saya harus bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat. Iya. Mari kita kira-kira gimana, karena hampir semua itu permasalahannya hampir sama ya Bu. Jadi saya dengan Iya. rekan sejawat dengan kelas sebelah itu hampir sama. Jadi mungkin bisa berkolaborasi biar sama-sama menyelesaikan masalahnya. Sama yang satu lagi jelas orang tua Bu. Jadi Orang saya tua, minta murid. dukungan orang tua. Iya. Mohon nih didukung biar anak-anak juga di rumah itu dikembangkan untuk berbahasa Jawa atau berunggah-ungguh Jawa. Jadi nanti kalau udah itu menjadi kebiasaan, saat pelajaran bahasa Jawa mereka sudah ada motivasi dari dalam dirinya. Baik, terima kasih Bu Ervi. Di pagi hari ini, di udara yang sangat sejuk ini, kita di Ya, luar Bu. ya, apakah percakapan kita, ngobrol kita ini ada sedikit bisa mengurangi apa yang menjadi kegundahan Bu Ervi tadi? Ya Bu, alhamdulillah ya Bu, ini seger. Jadi saya juga bisa menyampaikan unek-unek Iya. saya ke Bu Dewi, bisa saya lepaskan semua beban saya tentang pelajaran bahasa Jawa, dan alhamdulillah juga saya bisa mengambil kira-kira apa yang mau saya lakukan nih buat memperbaiki pembelajaran bahasa Jawa itu Bu. Jadi
terima kasih ini jadi saya Sama-sama. plong, Iya. saya bisa mendapatkan jawaban atas Iya. kegundahan saya. Lalu kemudian kapan kita mau bertemu lagi untuk menyampaikan hasil dari ini Oh mungkin? iya. Atau mau ada yang ditambahkan besok? Kira-kira kapan gitu? Setiap ini aja Bu, tadi kan saya nargetkan satu bulan ya, jadi 1 bulan lagi deh coba Berarti saya mau ketemu Bu Dewi, saya mau Siap. cerita-cerita Iya. bagaimana perkembangannya. Semoga Iya. meningkat ya Bu di level Amin, 8 seperti ya. yang saya harapkan. Siap Bu Ervi, semangat selalu. Terima kasih. Kita Ya, Bu. bertemu lagi 1 bulan ke depan. Oke Bu, Iya, terima tetap kasih Bu semangat, tetap Dewi. sehat. Bu Ervi atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Sama. Nah, Bu Dewi, tadi Ya. Anda sudah melakukan coaching Ya. dengan Bu Ervi. Sebelum penutupan, saya akan memberikan pertanyaan nih tentang tadi coachingnya. Ya, Yang pertama, yang ingin saya tanyakan terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi diinginkan ketika coaching. nggih. Indikator yang sudah saya laksanakan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak, bahwasanya ada tujuannya dan ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya dan juga tanggung jawab COCE terhadap apa yang menjadi permasalahannya, sehingga saya dapat menggali COCE lebih dalam tentang permasalahannya dan juga menemukan solusinya. Seperti itu Pak. Baiklah Bu Dewi, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi Iya. yang Bu Dewi lakukan sudah berjalan dengan baik Alhamdulillah. dan sesuai dengan alur Tirta, Oke. dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada narasumber, sehingga tadi Bu Dewi bisa menemukan narasumber bisa menemukan solusinya Iya. dan permasalahannya. Juga coaching juga sudah sesuai prinsip coachingnya. Iya. Pertanyaan terakhir ini Bu Dewi, Ya. kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan dilakukan? Dari coaching yang saya lakukan ini tadi, saya masih ingin belajar lebih dalam Pak, tentang alur Tirta itu, tentang coaching alur Tirta ini, bagaimana saya menggali lebih dalam permasalahan dari COCE dan bagaimana menemukan solusi, si COCE menemukan solusinya, seperti itu Bapak. Baiklah, kalau itu Iya. sesi kita sudah cukup ya Bu Dewi. Iya Pak. Mudah-mudahan ini nanti membawa manfaat untuk coach dan juga WAC. Ya. Dari saya sekian, Harikalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sleman, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Arika Setiawulan dari SMA Negeri 1 Ngaglik, yang akan berperan sebagai coachee, dan Saya Fanjir Yoko dari SD Negeri Tajem berperan sebagai coach. Saya Erviana Pramitasari dari SD Negeri Kalasan 1 berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ervi. Ya semangat ya Pak. Siap, Ya, teman. Oke, Ya, Pak Haji. kelihatan capek ya Bu. Oh, kan Pak Haji itu capek banget. Hmm, Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sedikit capek tapi tetap berusaha semangat. Iya, harus wajib semangat dan bahagia ya Pak ya. Ya, Oke, ini Pak, nanti kan Pak Haji mau coaching nih. ya. Nah, sebelum coaching ini nanti saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait nanti coaching yang akan Pak Panji lakukan. Nah, jadi nanti kan Pak Panji mau coaching dengan alur Tirta ya. Ya. Nah, ini sebelumnya mau saya diskusikan dulu nih ke Pak Panji tentang rubrik penilaian kita hari ini.
Yang pertama nanti saya akan mengamati coach dan coach ya. Jadi nanti dua-duanya saya amati, kemudian apakah sesuai ini alur tirtanya sudah sesuai belum dengan alur tirta. Jadi pertanyaan yang Pak Panji berikan itu sudah sesuai belum dengan alur tirta. Kemudian nanti respon coachingnya juga bagaimana, itu juga nanti akan saya amati Pak. Kemudian yang tidak dilupakan Pak Panji, yaitu prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sudah siap Pak Panji? Siap Bu. Nah kalau siap nih, saya mau tanya nih yang pertama Pak. Kompetensi apa sih yang mau dicoba Pak Panji kembangkan ini dari proses coaching ini nanti? Yang pertama saya akan mengembangkan present atau kehadiran penuh, lalu pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif Bu. Oh ya, mantap. Jadi kompetensi itu ya yang mau Pak Panji kembangkan. Kemudian gini Pak Panji, yang spesifik yang akan dikembangkan dari itu tadi Pak, dari presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot itu apa yang lebih spesifik lagi yang mau dikembangkan? Indikator yang saya inginkan adalah saya ingin menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh coach, menemukan langkah-langkah bagaimana menyelesaikannya, sehingga saya menggali potensi dari coach. Oke, menggali potensi dari coach ya Pak ya. Oke Pak, jadi nanti silahkan Pak Panji melaksanakan coaching sebaik-baiknya, dan semoga nanti harapannya coachingnya sudah berjalan dengan sesuai harapan, dengan lancar dan baik. Ya. Terima kasih Bu Ya, Elvi untuk silakan. waktunya. Ya silakan. Mohon izin untuk coaching dengan Bu Arika. Oke baik, terima kasih Pak Panji, silahkan. Gimana Bu Arika, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi begini, ada teman saya itu yang sedang berkonflik karena kemarin tuh ada teman yang sakit toh Pak. Terus ada humas yang merasa dilangkai kayak gitu. Harusnya kan kalau ada teman yang sakit, beliau ini gurunya yang satu harusnya lapor dulu, Bu ada yang sakit kami ingin menjenguk gitu. Jadi sehingga humas tidak merasa dilangkai seperti itu Pak. Jadi karena ada perasaan dilangkai seperti ini, hubungan mereka jadi kurang akrab gitu. Jadi kayak saling tidak menyapa, terus kemudian tidak saling senyum gitu Pak. Berarti untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang teman Bu Arika yang hubungannya tidak harmonis. Iya. Baiklah. Kalau menurut Bu Arika, hubungan harmonis itu yang seperti apa sih menurut Bu Arika? Hubungan harmonis itu saling menyapa Pak. Terus kemudian juga saling bertegur sapa, saling memberi senyum. Terus kemudian juga kalau ada teman kumpul itu ya kita ikut kumpul juga, terus guyup gitu Pak. Oh, baiklah kalau seperti itu. Menurut pandangan dari Bu Arika, selanjutnya apakah yang Bu Arika harapkan untuk perbincangan pada saat ini? Ya jelas ya Pak ya, karena kan teman kerjaan itu kan kayak saudara ya Pak. Kalau sama saudara tuh kita ketemunya aja setahun 2 kali, ya kan pas lebaran tok. Yeah. Lah ini tiap hari ketemu ya, harapan saya tuh udah kayak harusnya saudara. Jadi merasa oh ya ini tuh saudara yang lebih dekat dari saya kayak gitu. Karena tiap hari kita harus ketemu, berinteraksi ya harus baik. Terus juga kan nanti ngaruh ke profesionalisme kita kan Pak sebagai guru. Terus jadi nanti kalau misal kurang guyup kayak gitu tuh, jadi kerja juga kurang nyaman, hatinya kurang enak, ketemu peserta didik pun jadi hatinya pas ngajar kurang enak, kurang nyaman gitu Pak. Jadi saya pengennya ya mereka bisa guyup lagi, harmonis lagi gitu. Oh baiklah. Sekarang misalnya kita beri penilaian dari skala 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi berapa teman-teman Bu Arika ini? Kalau dari segi keharmonisannya ya Pak ya, ini tuh mereka posisinya masih di posisi 7 Pak gitu. Jadi kurang harmonis gitu. Lalu langkah apa harapan Bu Arika supaya
tujuannya pengen berada di posisi berapa sih hubungan keharmonisan teman-teman Bu Arika itu? Itu tadi harapan saya udah kayak saudara ya Pak. Jadi ya harusnya sih kita akrab, kita saling membantu gitu, tidak bertengkar seperti itu. Jadi harapan saya 9 Pak. Gitu. 9 ya. Iya. Lalu kalau dari 7 menuju 9 kira-kira apa yang Bu Arika rencanakan supaya itu tadi bisa mencapai tingkat keharmonisan yang 9 poin tersebut? Iya Pak, saya ada rencana Pak ya. Ini saya harus kolaborasi dengan kepala sekolah. Jadi kita tuh bikin acara yang bisa meningkatkan keharmonisan guru-guru gitu. Misalnya kita melakukan kegiatan outbound bersama kayak gitu. Terus kita nyemplung air bareng-bareng gitu. Ada halangan rintangan kita hadapi bersama gitu Pak. Terus juga kita bisa itu untuk yang informalnya ya Pak ya. Yang formalnya itu kita bisa mengadakan rapat gitu. Dan dari rapat situ tuh kita bikin keyakinan antar teman gitu, antar teman sejawat. Kita bikin keyakinan antar guru di situ, dimana di situ menjelaskan tupoksi kerja masing-masing sehingga tidak ada perasaan dilangkai. Jadi guru pun jadi kayak misal yang penting ada tembungannya gitu Pak. Misal sebelum mau jenguk nembung dulu ke bagian humas, kepala sekolah, izin, seperti itu kan. Pasti yang penting kalau ada omongan, ada komunikasi yang baik kan pasti juga tidak terjadi itu tadi salah paham gitu tadi. Iya, berarti di sini kuncinya komunikasi ya. Iya. Lalu ini tadi kan Bu Arika sudah punya rencana yang kalau saya nilai sih sudah matang, yaitu untuk meningkatkan keharmonisan sekolah kita. Kira-kira ada tidak tantangan untuk merealisasikan rencana dari Bu Arika tadi? Iya Pak, ada. Kira-kira apa itu Bu Arika tantangan yang dihadapi oleh Bu Arika untuk meningkatkan keharmonisan teman-teman kita? Untuk tantangannya ya Pak, bisa jadi guru-guru juga ada yang nggak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi memang membutuhkan dari kerjasama sama kepala sekolah biar guru-guru itu dihimbau wajib ikut gitu. Berarti untuk tantangannya juga sudah tersolusikan ya Bu Arika ya? Iya Pak. Nah, sudah bagus sekali. Berarti untuk tujuan kita berbincang sudah, identifikasi sudah, rencana dan rencana aksi juga sudah kita bicarakan. Lalu untuk selanjutnya kira-kira kapan ini Bu Arika akan merealisasikan tadi rencana untuk meningkatkan keharmonisan teman-teman tersebut? Iya Pak, karena ini kan awal semester ya Pak ya, awal tahun ajaran baru, sehingga paling bisa yang dilakukan terlebih dahulu itu yang membuat keyakinan itu tadi Pak. Karena kalau outbound kan pasti nanti di akhir semester kita menunggu liburan panjang kan Pak, jadi itu masih cukup panjang waktunya untuk dilaksanakan, sehingga yang paling memungkinkan untuk direalisasikan yaitu yang membuat keyakinan melalui rapat atau forum formal gitu. Oh ya, membuat keyakinan bersama. Iya. Kira-kira kapan itu mau direalisasikan? Kami biasanya mengadakan rapat rutin itu biasanya Jumat Pak. Oh, habis. Jumat minggu ini atau minggu yang akan datang? Kemungkinan 2 minggu lagi Pak. Oh ya, kalau itu akan direalisasikan 2 minggu lagi, berarti kapan nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi? Menarik sekali sih ini untuk kita perbincangkan ya. Iya. Untuk keharmonisan sekolah kita ini. Kemungkinan ya Pak ya, itu kan masih 2 minggu lagi, jadi kemungkinan minggu ketiga, jadi setelah pertemuan itu mungkin saya akan update cerita perkembangan terkait ini tadi, interaksi antara teman saya ini tadi saya akan laporkan ke Bapak. Berarti kita 3 minggu lagi bertemu lagi ya. Iya, untuk Pak. membahas masalah ini, karena juga saya tertarik, ternyata ada dinamika yang tidak saya ketahui kalau Bu Iya. Arika tidak memberitahu saya. Iya Pak. Baiklah, di akhir session ini kira-kira apa ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Bu Arika? Ini sih Pak, tadi Pak Panji sudah mau mendengarkan saya, ini aja sudah saya cukup kebantu ya Pak. Saya rasanya lega banget, udah bisa cerita, terus kemudian juga Pak Panji ikut menggali potensi, akhirnya saya bisa menemukan ini solusinya juga gitu. Berarti perasaannya sudah lega ya sekarang Iya, ya, sudah ada solusinya.
Baiklah, karena ini saya ada kegiatan lain yang tidak bisa Baik. ditinggalkan. Nggih. Sesi ini kita akhiri. Iya, Pak. Dari saya sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Oke Pak Panji, tadi saya sudah melihat proses coaching Pak Panji ya. Jadi Pak Panji sebagai coach dan Bu Arika tadi sebagai coach ya. Iya. Oke Pak Panji, ini Pak Panji, saya menanyakan nih beberapa pertanyaan setelah ini tadi proses coaching. Apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Yang pertama yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali potensi dari QC untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Ya baik ya Pak, itu tadi jadi biar coach itu bisa mencari solusinya sendiri ya Pak ya. Betul, seperti itu. Oke, kalau saya tadi melihat ya Pak sebagai observer itu Pak Panji sudah melakukan proses coaching dengan baik, sudah melaksanakan alur tirta, sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa potensi dari coachnya itu bisa tergali dan dapat dikembangkan. Kemudian tadi juga saya sudah melihat bahwa coachnya itu bisa menemukan jawaban atas kegundahannya, atas pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan setelah ini tadi sudah melakukan proses coaching yang ini tadi loh. Nah ini ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi nggak Pak? Iya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi dengan cara lebih memahami alur proses tirta sehingga nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi seperti itu Bu. Ya Pak, jadi belajar lagi terus biar bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Nggih, Bu. Oke Pak, karena ini sudah baik sekali, semoga terus meningkat ya Pak ya, dan bisa selanjutnya lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk hari ini kita cukupkan saja Pak Panji. Nggih. Terima kasih untuk hari ini. Monggo kalau mau melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Iya, Panji. terima kasih, Bu. Assalamualaikum.